Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan akan saya bacakan dari kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasal yang ke-19 ayat yang ke-8. Keluaran 19 ayat yang ke-8. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan kita pada hari ini adalah peringatan penting. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika suatu kali ada seorang yang penting mau datang ke rumah kita, entah itu bos kita atau mungkin bahkan Presiden Indonesia tiba-tiba mau mampir ke rumah kita. Nah, pasti Bapak Ibu akan mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Kalau perlu rumah dicat atau mungkin direnovasi sesaat sebelum Presiden datang, supaya Presiden datang dengan suasana yang enak. Dan semuanya juga dipersiapkan dengan baik, makanan, minuman, dan ada protokol-protokol keamanan tertentu yang mungkin kita persiapkan. Bapak Ibu, jika ada seseorang yang penting datang menyapa kita, kita pasti akan menyambut dengan baik, kita akan melayani dia dengan baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu bangsa Israel sudah berada di dataran Sinai, dan di sini Musa mau naik ke Gunung Sinai untuk menerima hukum-hukum Allah. Musa pun juga mempersiapkan bangsa Israel dengan baik. Dan bangsa Israel pun mereka dengan mantap menjawab, segala apa yang difirmankan oleh Tuhan akan kami lakukan. Ini adalah suatu peringatan penting, di mana Musa akan menerima hukum Allah, akan menerima perintah-perintah Allah, dan disinilah orang Israel membutuhkan ketaatan secara mutlak terhadap perintah dari Allah itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sini Allah menegaskan kepada Musa bahwa Ia akan datang kepada Musa di dalam awan yang tebal. Tanda yang menyertai ini adalah suatu fenomena alam yang luar biasa. Tujuannya adalah supaya ketika Allah berfirman kepada Musa lewat awan kemuliaan itu, bangsa Israel bisa turut mendengarkan. Di ayat yang ke-9, kita bisa melihat Bapak Ibu, satu hal yang diminta oleh Allah dari Israel adalah memahami perintah Allah dan mentaatinya. Hal ini dikatakan berulang-ulang kali kepada bangsa Israel. Di ayat yang ke-5 kita juga mendapati bahwa mereka harus sungguh-sungguh mendengar firman-Ku dan berpegang kepada perjanjian-Ku. Bukan hanya itu saja Bapak Ibu, tapi orang Israel juga harus menguduskan diri, bersiap-siap, tidak boleh asal sentuh gunung Sinai itu. Selain itu para imam juga harus menguduskan dirinya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, sampai di sini kita melihat bahwa kedatangan Tuhan melawat orang Israel itu menuntut ketaatan dari bangsa Israel dengan cara melakukan kehendaknya dan melakukan firman Tuhan. Ketika orang Israel mampu taat akan perintah Tuhan, mampu setia berpegang kepada hukum-hukum Allah, ada buah-buah yang mereka akan dapatkan. Yang pertama, Israel akan menjadi harta kesayangan Allah di antara bangsa-bangsa lain. Kedua, Israel akan menjadi kerajaan imam, dalam arti bangsa Israel berperan sebagai imam yang akan melayani dan serta memuliakan nama Allah sendiri. Kemudian yang ketiga, mereka akan menjadi bangsa yang kudus, dipisahkan dari dunia ini, dan menjadi contoh teladan tentang bagaimana adanya relasi perjanjian dengan Allah itu dapat mengubahkan hidup suatu bangsa.
Bapak Ibu, dari sini kita melihat bahwa orang Israel dituntut untuk taat, setia, menjalankan perintah Tuhan. Dan hal ini juga dituntut kepada kita, anak-anak Tuhan. Sebagai orang percaya, kita pun juga dituntut untuk taat kepada Allah. Kebanggaan kita itu bukan terletak pada status sosial kita. Pada saat kita diperkenankan untuk menjadi anak Tuhan atau dapat melayani Tuhan. Kebanggaan kita justru terletak pada ketaatan kita, kesetiaan kita, memegang perintah Tuhan, memegang kebenaran firman Tuhan. Walaupun kita tahu Bapak Ibu bahwa ketaatan, kesetiaan itu dapat membuat kita dicemooh, dapat membuat kita dijauhi, dianggap sok cuci, dan sebagainya. Namun Bapak Ibu jangan putus asa, jangan menyerah terhadap keadaan yang demikian. Kita mau menyadari bahwa janji-janji Allah itu jauh lebih indah dari semua cercaan, dari semua cemoohan yang menimpa diri kita. Saat ini Bapak Ibu, kalau kita menyadari janji Allah kepada orang Israel sudah mulai kita rasakan melalui karya penebusan Kristus di atas kayu salib, dan juga tuntunan daripada Roh Kudus. Kita sudah percaya kepada Yesus Kristus, sudah tahu akan karya penebusan, karya keselamatan, dan juga menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Apalagi yang kurang? Ini adalah sebuah peringatan yang penting buat kita, agar kita boleh tetap taat dan setia mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan, taat dan setia kepadanya, itu sudah merupakan satu kebanggaan yang kita miliki sebagai anak Tuhan. Jangan lagi mencari satu hal yang di luar Tuhan. Jangan lagi mencari hal-hal yang sepertinya mengenakkan tapi menyesatkan. Bersama dengan Tuhan, itu sudah lebih dari cukup. Anugerah Tuhan cukup bagi kita. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana setiap hari saya bisa taat kepada Allah? Bagaimana saya setiap hari bisa tetap setia kepada kebenaran firman Tuhan? Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, tolong kami ya Tuhan, agar kami boleh tetap taat dan setia mengikut Tuhan. Kami boleh tetap mengandalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah kami boleh tetap bangga memiliki Allah seperti Engkau, dan kami bangga karena kami boleh tetap taat dan setia meskipun menghadapi situasi yang sulit, meskipun banyak tantangan di depan kami. Tolong kami ya Tuhan, agar kami setiap hari boleh tetap taat dan setia mengikut Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan berkati istirahat malam kami. Kiranya Tuhan memberikan kami kecukupan di dalam istirahat. Dan juga esok hari kami akan melanjutkan aktivitas yang lain. Biarlah kami boleh tetap taat dan setia kepada Tuhan. Dan kami boleh mengerti akan peringatan penting yang ada di dalam diri kami melalui kebenaran firman Tuhan yang dapat kami renungkan setiap harinya. Terima kasih ya Tuhan. Inilah setiap doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.